Kali ini kita akan membahas tentang asal mula, asal-usul suku di Minang. Dan kenapa suku-suku ini terpecah menjadi banyak dan muncul nama-nama suku baru. Bahkan beberapa suku hanya ada dalam satu nagari atau desa saja di Minangkabau. Jadi konon kabarnya penyebabnya itu dulu warga satu suku ini rumahnya tak ada pintu. Jika ada seorang anak yang ditinggal ibunya karena bekerja bertani, ya kan, maka wanita yang satu suku di kaum itu dengan ibunya bisa menyusui anak tersebut. Maka terjadilah tidak boleh saling menikahi jika mereka satu suku. Ini mengantisipasi perkawinan sepesusuan. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Sebelum kita membahas asal-usul suku di Minang ini, baiknya kita memahami dulu apa itu suku. Suku bisa kita sebut sebagai pengelompokan keluarga besar ya, atau kaum. Warga satu suku tidak boleh saling mengawini. Dan perkawinan hanya boleh dilakukan dengan warga suku yang lainnya. Dan pengelompokan ini turun dari suku ibu. Ya, orang lain biasa menyebutnya dengan matrilineal ya. Jadi konon kabarnya penyebabnya itu dulu warga satu suku ini rumahnya tak ada pintu. Jika ada seorang anak yang ditinggal ibunya karena bekerja bertani, ya kan, maka wanita yang satu suku di kaum itu dengan ibunya bisa menyusui anak tersebut. Maka terjadilah tidak boleh saling menikahi jika mereka satu suku. Ini mengantisipasi perkawinan sepesusuan dalam kelompok tersebut. Jadi awal mulanya masyarakat Minangkabau hanya terbagi menjadi dua suku saja, sekaligus menjadi kelarasan, yaitu Bodi Caniago dan Koto Piliang. Lalu suku ini terpecah menjadi 4 suku karena bertambahnya populasi, yaitu suku Bodi, Caniago, dan Koto, dan Piliang. Nah, Bodi dan Caniago menganut asas demokrasi yang disebut kelarasan Bodi Caniago, dengan datuknya itu Datuk Perpatih Nan Sabatang sebagai pimpinannya. Kelarasan ini memakai azas duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Boleh iya dek pambuluh, boleh kato dek mufakat. Jadi demokrasi ya, kental sekali dengan demokrasinya. Nah, menurut Tambo, Bodi Caniago berasal dari kata Bodi Nan Baharago atau berharga, sebagai cermin ketinggian budi Datuk Perpatih Nan Sabatang dalam menghadapi azas aristokrasi dari Datuk Ketumanggungan. Ada juga yang mengatakan bahwa Bodi Caniago berasal dari Budi Nan Curigo, karena Datuk Perpatih Nan Sabatang selalu curiga terhadap kemauan politik dari Datuk Ketumanggungan. Nah, ini mulai terpecahnya ini kan. Lalu Koto dan Piliang menganut azas aristokrasi yang disebut dengan kelarasan Koto Piliang. Datuknya yang bernama Datuk Ketumanggungan sebagai pimpinannya. Kelarasan ini memakai azas bajanjang naik, batanggo turun. Ia menitik dari ateh, tawasui dari bawah, kita dari bumi. Nah, Koto Piliang berasal dari kata kato nan pilihan, yang artinya adalah apa yang diucapkan dari Datuk Ketumanggungan itu adalah kata pilihan bersama gitu. Nah, apa yang diucapkan oleh seorang datuk itu kita harus sepakat menyetujui. Nah, itu kira-kira. Nah, karena terjadi perkembangan di Minangkabau dan juga kedatangan orang asing, baik berdagang ataupun karena peperangan di Minang, menyebabkan jumlah suku yang tadinya hanya 4 menjadi bertambah. Dalam Tambo tercatat bahwa perombakan pertama terhadap dua aliran sistem politik yang ada, kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang, dilakukan oleh Datuk Nan Sakelap Dunia. Ya, dilakukan oleh Datuk Nan Sakelap Dunia yang menginginkan hak sama seperti kedua saudaranya tersebut, dengan cara memisahkan diri dari 4 suku dan membentuk 5 suku baru. 5 suku baru tersebut yaitu Kutianya, Pitopang, Banuhampu, Salo, dan Jambak. Nama kelima suku tersebut diambil dari nama negari asal penduduknya yang menjadi pengikutnya Datuk Sakelap Dunia ini. Nah, kehadiran kerajaan Singosari dan kemudian Majapahit dengan ekspedisi Pemalayunya dan juga saling menikahi satu sama lain antara kerajaan ini dengan yang ada di Minang, itu menyebabkan munculnya suku bangsa lain di Minangkabau dan kemudian membentuk suku baru yang namanya berasal dari nama bangsa itu sendiri, seperti suku Melayu dari bangsa Melayu, Singkuang dari bangsa Cina atau Sinkiang, dan Mandailing dari daerah sebelah utara daerah Minang, karena Minang dapat menguasai daerah tersebut. Mandailing ini masuk dalam government Sumatera Weskas dulunya, yang artinya pesisir barat Sumatera, mulai tahun 1837, dan pemerintahan pesisir barat Sumatera ini terletak di alam Minangkabau, yaitu Kota Padang. Nanti kita akan ceritakan tentang Mandailing ini. Jadi karena sifat pembanggang Datuk Nan Sakelap Dunia dan juga kedatangan orang asing dari bangsa-bangsa lain yang menjadi kaula raja,
menyebabkan suku-suku di Minang bertambah menjadi 40 suku. Menyebar menjadi 40 suku saking banyaknya. Ini suku-suku yang dikenal saja ya. Belum suku-suku yang tidak dikenal gitu oleh negari lainnya. Lalu laras pada suku yang tadinya hanya berjumlah 2 bertambah menjadi 3. Yang tadinya Bodi Caniago dan Koto Piliang, ada satu kelarasan lagi ya yang baru, yaitu kelarasan Nan Panjang yang dipimpin oleh Datuk Sekalap Dunia ini. Jadi saat itu juga aliran kelarasan yang ketiga ini tidak lagi menjadi panutan suku, tetapi menjadi panutan sebuah negari. Contohnya seperti ini. Suku Caniago yang mendiami negari akan menganut aliran Koto Piliang jika warga suku Caniago itu mendiami negari yang menganut aliran Koto Piliang ini. Jadi seperti itulah kira-kira. Karena bertambahnya suku ini menyebabkan kehadiran suku tidak merata. Ada suku yang mekar di suatu negari dan ada juga yang hilang karena kepunahan warganya. Ada juga suku yang hanya ada di satu negari atau di satu luhak saja, atau satu desa saja. Berikut ini saya akan sampaikan faktor-faktor terjadinya pemekaran suku-suku ini. Yang pertama itu faktornya pemekaran karena pertambahan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu negari, itu menyebabkan tidak seimbangnya dengan warga suku lain, lalu menimbulkan permasalahan. Terutama permasalahan ini sering timbul dalam hal perkawinan. Nah, peraturan yang berlaku adalah tidak boleh melakukan pernikahan dan perkawinan sesama suku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, suku yang sangat berkembang atau yang sangat besar dalam suatu negara tersebut terpaksa membagi sukunya menjadi 2 atau 3 sehingga antara warga mereka dapat melakukan pernikahan atau perkawinan. Dengan sedemikian rupa diatur supaya tidak menjadi sepusuan atau bersaudara gitu. Seperti halnya di daerah Solon, suku Koto dan Piliang itu boleh menikah. Sementara di Padang, suku Koto dan Piliang masih dianggap satu suku dan tak diperbolehkan menikah. Seperti itulah kira-kira. Nah, yang kedua, pemekaran karena pemukiman baru. Karena terjadinya pertambahan penduduk yang secara terus-menerus dan pemukiman tersebut tidak bisa memberikan tempat tinggal atau kesejahteraan, maka mereka harus mencari pemukiman baru. Itu secara beramai-ramai dan dengan cara yang berkelompok. Nah, kelompok-kelompok tersebut mungkin berasal dari satu atau beberapa nenek atau kaum yang sukunya sama atau terdiri dari beberapa suku yang berbeda. Dan bisa juga arus perpindahan itu dari beberapa negari. Yang akhirnya terjadi kesulitan dalam pengelompokan suku ini. Jadi agar selaras, maka terbentuklah suku baru agar bisa menggabungkan beberapa suku ini agar mengerucut. Seperti ada suku-suku yang memakai nama jumlah nini ya. Ini agar mudah dalam memimpinnya, jadi tidak berserakan. Nah, faktor ketiga pemekaran karena imigran. Di tanah Minang sendiri banyak kedatangan orang dan suku bangsa asing untuk berdagang, bertani dan juga sebagai penjajah. Orang asing tersebut banyak melakukan perkawinan dengan orang Minangkabau dan terjadi integrasi melalui proses adat tanpa kehilangan identitasnya. Proses integrasi tersebut dengan cara mendirikan suku sendiri, contohnya. Nah, keuntungan mereka mendirikan suku sendiri tentu adalah mereka akan memperoleh hak yang sama dengan suku yang telah ada di negari tersebut. Dan juga mereka dapat mengatur negari karena mereka juga mempunyai penghulu yang sederajat. Nah, seperti itu. Jadi, karena faktor-faktor tersebut, itu menyebabkan suku-suku di Minang ini bertambah-tambah. Diperkirakan yang kita ketahui saja jumlah suku di Minangkabau menjadi lebih dari 40 suku pecahannya. Nah, contohnya saja yang kita ketahui ya seperti suku Banu Hampu, Bendang, Bingkuang, Bodi Caniago, Dalimo, Dani, Domo, Guci, Gudam, Haro, Jambak, Kampai, Karambil, Koto, Sikumbang, Kutianyi, Lubuk Batang, Simabua, Mandailiang, Mandaliko, Mansiang, Melayu, Napa atau Sinapa ya, Padang Lawe, Pagar Cancang, Panai, Cipanjang, Patapang, Payobada, Piliang, Pinawan, Pisang, Salayan, Salo, Singkuang, Sumpadang, Penyange, Supayang, Tabu, dan Tanjung. Namanya lagi suku-suku dengan pemekarannya gitu. Seperti ada 2 balih nini, 3 balih nini, 4 nini. Nah, itu suku-suku kecil yang telah menyebar. Seperti itulah kira-kira asal-usul suku Minang dan bagaimana perkembangannya. Oke, semoga ini menjadi sebuah pengetahuan baru buat kita-kita yang lahir dan hidup di era modern agar tidak melupakan kebudayaan Minang itu sendiri. Sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.